Gue bilangin sama fans bola yang masih bilang AFF itu piala ciki, lu tuh harusnya tuh hargai kita-kita yang milenial yang udah nungguin gelar ini dari kita kecil. Usai tak lolos AFF, ternyata Nadeo dan Rido lakukan hal ini. Misteri match fixing kembali mengguncang dunia. Bayangkan suasana stadion yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi sorakan, tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Papan skor sudah berbicara, Indonesia gagal melangkah lebih jauh di ajang AFF. Para pemain tertunduk, sebagian supporter menangis. Sebagian lainnya memilih diam. Namun ketika pertandingan berakhir, perhatian publik justru tertuju kepada dua nama yang sama sekali tidak menyangka akan terseret ke dalam pusaran pertanyaan besar. Nadeo dan Rizky Ridho. Bukan karena keduanya terbukti melakukan kesalahan. Bukan pula karena ada bukti bahwa mereka sengaja mengatur pertandingan. Tetapi karena sebuah kejadian setelah pertandingan membuat jagat sepak bola mulai bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Dan mengapa isu match fixing kembali muncul justru setelah Indonesia gagal lolos? Beberapa jam setelah peluit panjang dibunyikan, media sosial mendadak ramai. Potongan-potongan video beredar, komentar bermunculan. Ada yang mencoba menganalisis jalannya pertandingan dari menit pertama sampai menit terakhir. Ada pula yang mulai menghubungkan sejumlah kejadian di lapangan dengan teori yang jauh lebih besar. Namun disinilah masalahnya, satu potongan video tidak cukup untuk membuktikan pengaturan skor. Satu kesalahan pemain bukan bukti match fixing. Satu keputusan kontroversial wasit juga tidak otomatis berarti pertandingan telah dicurangi. Tetapi di era media sosial, dugaan bisa menyebar lebih cepat daripada fakta. Dan malam itu, sebuah narasi mulai berkembang. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum terungkap. Kalimat sederhana itu kemudian menjadi bahan perdebatan. Di tengah kegaduhan tersebut, perhatian kembali tertuju kepada Nadeo. Kiper yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain yang berada di bawah sorotan besar setiap kali mengenakan seragam tim nasional. Setelah pertandingan, Nadeo tidak memberikan reaksi berlebihan. Ia memilih menenangkan diri. Tidak ada selebrasi. Tidak ada pernyataan kontroversial. Tidak ada tudingan kepada siapapun. Namun justru sikap tenang tersebut membuat sebagian netizen semakin penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan Nadeo setelah pertandingan? Jawabannya jauh lebih sederhana daripada teori yang beredar. Ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pemain setelah pertandingan sulit, berkumpul dengan tim, menjalani evaluasi, dan menghadapi kekecewaan. Tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa dirinya melakukan tindakan terlarang. Namun rumor sudah terlanjur berkembang. Dan ketika rumor sudah menjadi viral, klarifikasi seringkali datang terlambat. Nama kedua yang ikut terseret adalah Rizky Ridho. Bek muda yang selama pertandingan harus menghadapi tekanan luar biasa. Kesalahan kecil seorang pemain bertahan bisa langsung menjadi sorotan. Satu operan yang meleset bisa diputar berulang kali. Satu duel yang kalah bisa menjadi bahan perdebatan selama berjam-jam. Begitu pula dengan Ridho. Potongan-potongan aksinya mulai dianalisis oleh netizen. Ada yang mengatakan performanya buruk. Ada yang membela. Ada yang menilai itu hanya bagian normal dari sepak bola. Tetapi kemudian muncul komentar yang jauh lebih serius. Jangan-jangan pertandingan ini sudah diatur. Dan sejak saat itu, istilah match fixing kembali menjadi pembicaraan. Sebenarnya, apa itu match fixing? Secara sederhana, match fixing adalah pengaturan pertandingan secara sengaja untuk memengaruhi hasil atau kejadian tertentu demi keuntungan tertentu. Dalam sejarah sepak bola dunia, kasus seperti ini memang pernah terjadi. Beberapa pertandingan di berbagai negara pernah diselidiki karena adanya dugaan manipulasi. Ada pemain yang dihukum, ada ofisial yang dijatuhi sanksi, ada jaringan perjudian yang dibongkar. Namun setiap kasus memiliki bukti dan proses investigasi masing-masing. Karena itu, sangat berbahaya apabila setiap kekalahan langsung disebut sebagai pertandingan yang telah diatur.
Sebab jika tuduhan dilempar tanpa bukti, bukan hanya reputasi pemain yang rusak. Nama klub, federasi, wasit, bahkan sebuah negara bisa ikut terseret. Lalu mengapa isu ini kembali mengguncang dunia sepak bola? Jawabannya adalah karena publik sedang kecewa. Indonesia gagal lolos. Supporter merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika emosi bertemu dengan informasi yang belum lengkap, teori konspirasi sangat mudah berkembang. Sebuah video lama bisa dianggap sebagai bukti baru. Sebuah percakapan biasa bisa ditafsirkan sebagai kode rahasia. Sebuah ekspresi pemain bisa dianggap sebagai tanda bahwa mereka mengetahui sesuatu. Padahal belum tentu. Dan disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena sepak bola tidak boleh diadili hanya berdasarkan dugaan. Bayangkan jika suatu hari benar-benar ditemukan bukti kuat. Bukan sekadar komentar netizen. Bukan potongan video. Bukan akun anonim, tetapi bukti transaksi, rekaman komunikasi, kesaksian yang terverifikasi, atau hasil investigasi resmi dari lembaga berwenang. Jika itu terjadi, ceritanya akan berubah total. Karena match fixing bukan sekadar masalah kalah atau menang. Ini menyangkut integritas olahraga, menyangkut kepercayaan jutaan supporter, dan menyangkut pertanyaan paling penting dalam sepak bola. Apakah pertandingan yang kita saksikan benar-benar dimainkan untuk memenangkan pertandingan? Atau ada pihak lain yang mencoba menentukan hasilnya dari balik layar? Tetapi sampai bukti seperti itu benar-benar ditemukan, Nadeo dan Ridho tidak boleh dianggap bersalah. Mereka adalah pemain. Mereka bisa bermain bagus. Mereka bisa melakukan kesalahan. Mereka bisa mengalami hari buruk. Dan mereka juga bisa kecewa ketika tim gagal mencapai target. Itulah sepak bola. Tidak ada pemain yang sempurna. Tidak ada pertandingan yang selalu berjalan sesuai rencana. Bahkan tim terbaik di dunia pun bisa kalah. Karena itu, kritik terhadap performa boleh. Evaluasi terhadap taktik boleh. Pertanyaan terhadap keputusan wasit juga boleh. Tetapi tuduhan pengaturan skor harus berdasarkan bukti. Yang menarik, justru kegagalan Indonesia kali ini membuka kembali pembicaraan tentang pentingnya transparansi. Jika ada dugaan pelanggaran, lakukan investigasi. Jika tidak ada bukti, jangan memvonis. Jika ada informasi penting, biarkan lembaga yang berwenang memeriksanya. Karena cara terbaik melawan match fixing bukan dengan menyebarkan rumor, tetapi dengan transparansi, pemeriksaan independen, dan penegakan aturan. Dan kalau memang tidak ada pelanggaran, investigasi yang terbuka juga bisa membersihkan nama semua pihak yang dituduh. Malam semakin larut, stadion mulai kosong, lampu-lampu tribun satu persatu dipadamkan. Supporter pulang dengan membawa kekecewaan. Para pemain meninggalkan lapangan. Nadeo berjalan pergi, Ridho juga meninggalkan stadion. Tidak ada bukti bahwa keduanya melakukan sesuatu yang ilegal. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah kegagalan Indonesia hanya murni hasil pertandingan? Ataukah suatu hari nanti akan muncul fakta baru yang membuat semua orang terkejut? Untuk saat ini, jawabannya belum diketahui. Dan justru karena belum diketahui, kita tidak boleh mengubah dugaan menjadi fakta. Namun kisah ini memberikan satu pelajaran penting. Sepak bola bukan hanya tentang gol. Bukan hanya tentang kemenangan. Bukan hanya tentang piala. Sepak bola adalah tentang kepercayaan. Ketika supporter membeli tiket, menonton pertandingan, membeli jersey, dan menghabiskan waktu berjam-jam mendukung tim kesayangan, mereka percaya bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah pertandingan yang jujur.